Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Virtual Campus, yang dimana Virtual Campus ini merupakan project kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, M. Robani, lalu rekan saya Rizky Hadi dan Kurniawan Adi. Latar belakang dari proyek ini adalah, jadi sekarang ini kan dunia pendidikan udah mencakup banyak bidang. Jadi ini dunia teknologi informasi ini telah berkembang berbagai akar untuk mendukung pendidikan, semacam virtual class yang sudah bisa digunakan pada smartphone ataupun PC untuk digunakan oleh siswa sebagai sarana pembelajaran pengganti pembelajaran di tempat yang terkadang membuat suasana belajar yang baru namun kurang nyaman bagi belajar maupun mengajar. Nah, aplikasi yang bisa digunakan ini adalah Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi interface terbuka lainnya, ya. Sehingga aplikasi ini menyediakan dan memberikan metode mengajar baru yang sebelumnya mungkin hanya digunakan oleh perusahaan besar ataupun lembaga pendidikan tertentu, namun karena adanya pandemi sekarang ini, menjadi aplikasi ini mulai banyak digunakan. Nah, namun aplikasi ini tidak memberikan sensasi yang sama seperti saat dilakukan pengajar atau pasar langsung, di mana ada beberapa pelajar yang merindukan suasana untuk menunjang performa belajar mereka. Dengan masalah tersebut, kami membuat sebuah solusi di mana kami membuat sebuah aplikasi virtual kampus yang menyajikan dan memiliki kemampuan untuk memberikan suasana belajar seperti layaknya tatap muka sebagai fitur yang menarik. Dalam pembuatan aplikasi ini akan menggunakan virtual mesin seperti fitur utama untuk aplikasi ini yang jika user memasuki dunia virtual dan merasakan virtual kampus itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Di mana pada proyek ini, proyek Virtual Campus memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kuliah online yang dirasa bagi beberapa murid atau mahasiswa tidak nyaman atau kurang nyaman dikarenakan tidak bertatap muka. Nah, Virtual Campus ini akan menyediakan ruang virtual dengan nuansa lingkungan kampus yang hampir sama dengan mirip aslinya, sehingga akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, ini jadi sebenarnya yang diperlukan untuk kita sebagai user bisa menggunakan sistem kami adalah pertama smartphone, mesin VR, internet, database, kamera TI, dan server. Nah, ini ada prototype, di mana prototype ini merupakan suatu rancangan yang mirip dengan aslinya. Nah, ini adalah prototype pada bagian awal ketika kita masuk aplikasi. Ada welcome to the world of virtual college. Terus kita bisa login menggunakan yang Unira dengan SSO. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan dalam aplikasi setelah melakukan login. Nah, di sini ada tampilan sebelah kiri, tampilan untuk menu setting, dan sebelah kanan ada tampilan untuk uh, room atau gedung-gedung yang bisa yang tersedia yang sesuai dengan jumlah fakultas yang ada di Unila. Nah, selanjutnya adalah ini tampilan di dalam roomnya gitu. Bisa dilihat ya, di situ ada orang lain, misalkan kita bisa melihat avatar orang lain, terus kita juga bisa melihat fitur ada kursi, di situ ada meja dan lain-lainnya ya. Nah, di sini nih aktivitas proyek. Nah, aktivitas proyek yang kami lakukan adalah pertama kami melakukan persiapan, lalu kami melakukan supervisor, lalu kami survei kampus. Nanti survei kampus ini nanti kami akan melakukan scanning di kampusnya, lalu ada identifikasi PC, kami menyesuaikan spesifik komputer apa yang cocok untuk menggunakan aplikasi ini, lalu identifikasi gear, lalu penyediaan server, pembuatan user journey, perencanaan software, pembuatan 3D display, instalasi pada gear, dan tes pada user. Kami mengharapkan jumlah maksimal kegiatan ini dalam 21 hari. Nah, untuk selanjutnya tentunya di dalam melakukan suatu proyek kita tuh harus ada aturan atau ketentuan gitu dalam komunikasi agar proyek ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di antaranya, eh,
kami menyediakan ketentuan pada pengelola pelanggan yang dimana dalam komunikasi ini kita akan membuat suatu laporan, nama dokumennya laporan status bulanan dalam bentuk hard copy. Kontak person ini maksudnya adalah penanggung jawabnya gitu. Nah, waktu pelaporannya adalah setiap di awal bulan. Misalkan di bulan di bulan November berarti 1 November, di bulan Desember 1 Desember dan sebagainya. Terus juga kami ada staf bisnis pelanggan, manajemen internal, staf teknik dan bisnis internal, teknisi perangkat lunak dan perangkat keras eksternal. Nah, hard copy ini berupa misalkan laporan kertas ya. Kalau email nih menggunakan soft copy, atau email ini masuk kategori yang non formal, sedangkan yang hard copy ini bisa dikategorikan yang formal. Nah, di sini adalah nama atau penanggung jawab dari proyek yang kami laksanakan. Jadi mulai dari saya sendiri, lalu kelompok saya Bari Bani, lalu Kurniawan Adi, lalu Mas Bobi, Mas Yogi, dan Mas Salman. Di sini posisinya ini saya sebagai project manager, lalu kedua teman saya sebagai sub manager, lalu seperti tabel manajemen bisnis, ketua teknisi, dan koordinator internal proyek. Nah, selanjutnya ini adalah risk register yang dimana kira-kira risiko apa saja yang akan dihadapi saat menjalankan proyek. Nah, ini ada 3 R1 dengan ranking risikonya kedua. Risikonya hardware error, terus ada risiko yang lain data hilang dan teknisi berhalangan. Nah, hardware error ini misalkan ada kesalahan human error gitu, misalkan ada orang yang ceroboh atau tidak hati-hati dalam menjalankan operasionalnya. Nah, ini ada kategorinya nih ada human risk, system risk, terus juga ada human risk. Root cause ini adalah akarnya gitu. Nah, agar tidak terjadi hardware error ini maka akarnya kenapa? Karena tidak ada petunjuk operasionalnya. Terus data hilang, akarnya kenapa? Karena tidak ada backupan datanya. Teknisi berhalangan karena tidak ada cadangan teknisi. Misalkan kita cuma rekrut 1 teknisi doang, nah itu jangan. Nah, trigger pemicunya yaitu manusia yang terlalu ceroboh gitu. Kan ada manusia itu sifatnya yang terlalu ceroboh. Terus data hilang ini bisa saja misalkan database kita terkena banjir sehingga datanya hilang semua, atau kena bencana alam yang lainnya gitu ya, atau kebakaran dan lain-lain. Lalu teknisi berhalangan ini bisa sakit atau yang lainnya. Nah, potensi respon. Nah, respon yang harus kita lakukan itu apa? Nah, kita untuk yang pertama hardware error ini kita harus berhati-hati saat melakukan pengoperasional. Dan kalau data hilangnya kita harus membuat nih backupan datanya karena jika terjadi bencana suatu waktu maka data tersebut masih ada pada kita sehingga sistem tidak error. Lalu yang teknisi berhalangan ini kita perlu adanya orang tambahan, atau kita jangan nge-hire atau menyewa orang tuh 1 orang aja gitu, misalkan 3 orang gitu. Risk owner ini adalah penanggung jawabnya. Probability ini tingkat kemungkinan terjadi resiko tersebut. Ini ada low, ada medium, terus yang teknisi berhalangan juga low. Impactnya, pengaruhnya terhadap proyek hardware error tentunya besar ya, karena kalau hardware error otomatis yang lain juga tidak bisa berjalan gitu. Data hilang apalagi kita tidak bisa melakukan sinkronisasi gitu. Yang si berhalangan juga proyek akan terhambat dari jadwal yang telah ditentukan statusnya. Nah, status ini adalah seberapa serius gitu. Yang paling serius adalah data hilang tadi yang high. Nah, lalu di sini terdapat ya stakeholder atau ya stakeholder dari proyek yang sedang kami jalankan ini. Di sini stakeholder apa perannya, jabatannya apa, lalu yang internal eksternal,
ini support, netral atau resistan, tadi lokasinya, mereka bertempatan di mana dan kontak yang bisa dihubungi. Stakeholder ini terdiri dari ada vendor hardware dan software, ada sponsor, ada kampus kami itu Unila, ada user yang nanti bisa digunakan untuk user testing, namanya mereka termasuk stakeholder, lalu ada project manager, lalu ada sub project manager, lalu ada manager bisnis, ada ketua teknisi, ada CEO internal proyek, dan ada teknisi. Nah, selanjutnya adalah stakeholder strategi, di mana kita tuh harus mengelola stakeholder ini agar sesuai dengan rencana proyek tuh. Karena ada suatu kejadian misalkan vendornya tiba-tiba membatalkan kontrak. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut kita harus memanajemen atau mengelola secara cermat gitu. Kita harus dekat dengan sang vendornya, terus kita juga harus dekat dengan sponsor karena sponsor ini merupakan stakeholder juga ya yang cukup berpengaruh gitu ya karena di mana sponsor ini terdapat investor-investor yang memberikan uang kepada proyek untuk lancarnya keberlangsungan proyek ini. Terus juga stakeholdernya ada manajer bisnis, ketua teknisi, koordinator internal proyek dan teknisi. Strateginya untuk power interest itu vendor hardware to manage closely, terus support influence-nya harus bekerja sama, vendor softwarenya sama dan sponsor juga sama. Untuk Unila merupakan klien, kita harus manage dengan cermat juga. Terus support influence-nya kita hanya cukup menginformasikan saja. Untuk user nih kita karena kurang terlalu berpengaruh sebenarnya usernya, karena sebagai pengguna maka kita cukup menginformasikan saja. Manajer bisnis, ketua teknisi, CEO internal proyek, teknisi ini sama. Power interest-nya manage closely, support influence-nya keep informed. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.